Di awal film, kita diperlihatkan seorang perempuan yang sedang berada di sebuah bandara. Ternyata ia tidak sendirian dan sedang berlibur bersama pacarnya yang bernama Wade. Jika dilihat-lihat, mereka berdua saat ini sedang mengalami pertengkaran yang tidak jelas asal-usulnya. Padahal ini adalah hari pertama mereka untuk berlibur di Australia. Kemudian, mereka pun pergi menggunakan taksi dan menuju ke tempat penyewaan mobil. Wade yang sudah melakukan perjanjian sebelumnya tidak perlu lagi berlama-lama untuk menyewa mobil itu. Namun, bukannya berbahagia, Wade malah melempar sebuah kotak cincin ke dalam dashboard mobil. Lisa pun berkata, ada baiknya jika cincin itu tersimpan di tempat yang aman. Tapi tetap aja Wade yang lagi emosi langsung mengatur sebuah GPS yang terdapat di mobil itu. Liburan mereka di Australia membuat Lisa tidak ingin melewatkan hari secara sia-sia. Makanya setiap tempat yang bagus langsung dimanfaatkan oleh Lisa untuk berfoto. Kebetulan objek wisata utama mereka pada hari ini adalah sebuah pantai bernama Copacabana. Nggak perlu berlama-lama, Wade dan Lisa langsung bermain air di pantai itu. Tapi sialnya Wade malah terkena beberapa sengatan dari ubur-ubur. Hal itu membuat paha dari Wade mengalami luka yang cukup parah dan ia pun kesulitan untuk berjalan. Merasa hari pertamanya kacau, Lisa tidak puas dengan pantai Copacabana. Sampai suatu ketika, ia melihat foto objek wisata yang bernama Uluru. Lebih tepatnya, Uluru adalah sebuah batu pahatan yang terdapat di tengah-tengah pedalaman. Yang jadi masalahnya, untuk tiba di Uluru membutuhkan waktu selama 32 jam. Dari malam sampai pagi, mereka melakukan perjalanan dan hanya mengandalkan sebuah GPS. Untuk berjaga-jaga, mereka berhenti di salah satu rumah yang menjual bensin eceran. Beruntungnya, di dalam rumah itu juga terdapat sebuah minimarket yang menjual berbagai makanan ringan. Singkat cerita, waktu berlangsung cepat dan hari pun sudah malam. Mereka memutuskan untuk menginap satu malam di sebuah motel. Dalam kondisi kelelahan seperti ini, Wade masih memikirkan sebuah masalah yang membuat dirinya tidak nyaman saat berlibur. Tapi untuk masalahnya sendiri sampai sekarang belum dijelaskan apa yang terjadi. Esok paginya, mereka menikmati sarapan di motel itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Belum saja sampai di Uluru, Lisa sudah mulai kehilangan sinyal karena lokasi yang berada di pedalaman. Meskipun begitu, Wade menjelaskan kalau GPS tidak harus membutuhkan jaringan sinyal. Lebih tepatnya, GPS hanya mengandalkan sinyal satelit untuk menunjukkan sebuah arah. Selama perjalanan ini, mereka ngobrol-ngobrol di dalam mobil sambil menikmati makanan ringan. Namun, di tengah perjalanan, tanda-tanda masalah sudah mulai muncul dalam sekejap, yang dimana GPS mereka mengalami rerouting dan kemungkinan besar bisa salah menunjukkan jalan. Sampai pada akhirnya mereka terhenti di sebuah jalan yang hanya dipenuhi oleh tanah. Bisa kalian lihat, di titik ini masih ada 1000 km lagi untuk mereka tempuh dengan waktu 16 jam. Dengan kata lain, 1000 km sebelumnya sudah mereka lewati saat sampai di motel semalam. GPS itu pun terus menunjukkan berbagai arah yang tentunya membuat Wade mulai kebingungan. Saat perintah itu diikuti, ujung-ujungnya Wade malah disuruh muter balik. Padahal jalannya aja udah buntu dan tidak mungkin bisa dilewati oleh mobil. Kali ini ia sudah tidak percaya lagi dengan GPS dan terpaksa berhenti di tengah-tengah hamparan tanah. Ditambah lagi banyak sekali hewan buas yang tentu saja berada di kawasan itu. Alhasil, pertengkaran pun kembali terjadi dan membuat perjalanan ini semakin kacau. Lalu, Wade berencana untuk menaiki sebuah bukit dengan harapan dapat melihat posisi jalan raya. Tanpa berlama-lama, mereka berjalan ke bukit itu sambil berbicara mengenai keindahan tempat ini. Waktu demi waktu, tanpa mereka sadari, sudah dihabiskan untuk berjalan ke bukit itu. Tapi sialnya, saat sampai di atas bukit itu, mereka tidak melihat sama sekali sebuah jalan raya. Jadinya, momen itu mereka gunakan hanya untuk berfoto-foto. Setelah itu, mereka kembali menuruni bukit dan berencana untuk istirahat di mobil mereka. Namun,
Kondisi yang begitu gelap membuat mereka sulit untuk menemukan jalan pulang. Padahal Wade sudah mengingat posisi mereka dan yakin betul bahwa arah ini sudahlah benar. Tapi Lisa nggak mau mengambil risiko untuk berjalan lebih jauh lagi. Sedangkan cadangan minuman mereka hanya terbatas dan itu pun sudah dihabiskan oleh Wade. Hari pertama di tempat ini, mereka pun sudah mulai terbangun dan berencana mencari mobil itu. Hanya saja kondisi luka yang dialami oleh Wade semakin hari semakin memburuk. Berjam-jam sudah mereka habiskan sambil berjalan kaki hanya untuk mencari mobil. Tapi tetap saja tidak ada tanda-tanda bahwa mereka sudah kembali ke jalan yang benar. Tidak ada sinyal, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan juga tidak ada harapan, membuat mereka semakin frustasi. Untuk menghemat tenaga, mereka pun tidur saat itu juga sampai menunggu esok pagi. Namun lagi-lagi tanpa disadari ada seekor kalajengking yang berjalan ke tubuhnya Lisa. Bahkan kalajengking itu sudah berada di wajah Lisa dan membuat Lisa menggaruk-garuk. Kemudian hari kedua pun sudah tiba, tapi anehnya Lisa tidak terbangun lagi dari tidurnya. Wajahnya juga terlihat semakin pucat dan tentunya membuat Wade semakin panik. Saking sayangnya, Wade tetap saja memperjuangkan Lisa walaupun kondisinya sendiri sudah terlalu lemas. Beberapa menit kemudian, ia pun terhenti di sebuah kerukan tanah dan menemani Lisa di tempat itu. Wade yang tidak ingin membuang-buang tenaga sengaja menyempatkan diri untuk beristirahat. Saat sore hari, secara tidak sengaja Wade melihat sebuah pesawat yang melintas di atasnya. Tapi pesawat itu sama sekali tidak menyadari keberadaan Wade di tempat ini. Seketika itu juga Wade berencana untuk mengambil setiap batu yang ada di sekitarnya. Batu demi batu ia susun satu persatu sampai membentuk sebuah tanda SOS. Tidak sampai di situ, Wade menyuruh Lisa yang tidak sadar untuk menunggu di tempat ini. Ia pun langsung mengambil sebuah ranting sambil berjalan ke arah sebelumnya. Saat hari menjelang sore, Lisa baru tersadar dengan kepala yang sedikit pusing. Ditambah lagi, tepat di pundak kanannya terdapat sebuah luka sengatan yang begitu parah. Dari sini, bisa dibilang bahwa tadi malam Lisa terkena sengatan kalajengking. Di sisi lain, Wade yang terus berjalan berhasil kembali ke tempat mereka tidur dan ia pun menemukan tas milik Lisa. Ia berencana untuk memanfaatkan air kencing itu sebagai sumber mineral. Memang mantap rasanya, tapi mau gimana lagi dalam keadaan seperti ini. Untuk arah baliknya, Wade dengan mudah mengikuti tanda yang sudah ia garis dengan ranting. Sedangkan Lisa yang semakin panik terus berteriak memanggil nama Wade. Ia pun pada akhirnya tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan tempat itu. Emang bener-bener, ngapain juga Lisa harus kabur dalam kondisi lemes kayak begitu? Di hari ketiga, Lisa yang terbangun sudah mulai dehidrasi dan ia pun menghisap berbagai cairan dari tumbuh-tumbuhan. Lebih tepatnya, ia mengharapkan zat-zat klorofil yang mungkin saja bisa ia serap. Sedangkan Wade yang makin haus dari waktu demi waktu, mulai menghabiskan air kencingnya sendirian aja. Setelah itu, ia kembali mencari Lisa sambil menandai tanah dengan ranting. Jujur aja, dalam situasi seperti ini, Wade cuma bisa mengandalkan insting maupun naluri. Beruntungnya, tanpa disadari, ia berhasil menemukan mobilnya yang selama ini ia cari-cari. Tapi sialnya, tidak ada lagi yang bisa ia konsumsi di mobil itu. Lebih parahnya lagi, mesin mobilnya tidak bisa hidup sama sekali. Namun ternyata ia pun baru sadar kalau lampu mobil itu sudah ditinggal dengan keadaan masih menyala. Ia tidak mengira bahwa kesialan demi kesialan terus menimpa liburannya tanpa diduga. Sudah bagus-bagus ia membeli bensin sebagai cadangan, tapi kali ini malah aki yang terkuras. Saat itu juga, Wade pun nekat untuk minum air wiper yang dimana air itu sudah terisi dengan air sabun. Bukan tanpa alasan Wade meminum air sabun, tujuannya sendiri sudah jelas untuk tetap membuatnya kencing dalam kondisi kekurangan air. Ia rela berkorban sakit-sakitan, yang penting ia berhasil membawa air kencing untuk diminum oleh Lisa. Itu pun apabila ia sempat bertemu dengan Lisa dengan kemungkinan yang begitu kecil. Di hari keempat,
Lisa yang semakin frustasi dan kelaparan langsung menjilati batu dan juga mengunyah daun. Begitu juga dengan Wade yang semakin lemas dan berusaha kencing sebanyak-banyaknya. Yang jadi masalahnya, Wade mengalami sakit perut yang luar biasa dan juga batuk-batuk. Sedihnya lagi, dari batuk itu juga terlihat gumpalan darah yang tentu saja menjadi pertanda buruk. Lisa yang udah pasrah tentang dirinya sendiri mulai tersadar bahwa ia berada di sebuah garis yang terbentang jauh. Secara perlahan-lahan ia mengikuti garis itu menggunakan nalurinya sendiri. Benar saja, dari kejauhan ia melihat Wade yang sudah terkapar dan terbaring lemas. Sambil menahan rasa sakit, Wade menyuruh Lisa untuk terus mengikuti garis yang sudah ia buat. Ia juga menyuruh Lisa untuk meminum air kencingnya yang sengaja diproduksi oleh Wade secara murni. Nggak lama dari itu, secara tiba-tiba Wade mengalami kejang-kejang yang cukup menyedihkan. Bisa dibilang ini adalah detik-detik terakhir bagi seorang Wade untuk melihat wajah kekasihnya. Di hari kelima, Lisa tidak bisa berbuat banyak dan ia pun harus melihat kekasihnya sudah tewas di depan mata. Kini Lisa harus bertahan sendirian aja tanpa bantuan dari cowok yang menyayanginya. Sampai pada akhirnya, Lisa pun berhasil menemukan mobil yang mereka tinggal berhari-hari. Tapi ternyata di dalam mobil itu sudah ada seekor ular yang menghampirinya. Mau gak mau, Lisa harus membuat dirinya setenang mungkin dan tidak bergerak sedikit pun. Setelah bermenit-menit ia bertahan, ular itu pun pada akhirnya kembali menjauh dari dirinya. Singkat cerita, Lisa yang kesepian sengaja membuka HP-nya untuk melihat isi galeri. Lalu, ia pun memutar satu video yang memperlihatkan dirinya sedang berada di toilet pesawat. Dari sini terbongkar sudah permasalahan utama yang membuat Wade dan Lisa sempat bertengkar sedari awal. Yang ternyata Wade sengaja melamar Lisa di depan banyak orang saat berada di dalam pesawat. Tapi Lisa malah menolaknya dan membuat Wade kecewa sepanjang waktu. Lisa sendiri mengaku bahwa ia sangat mencintai Wade, hanya saja ia tidak ingin terburu-buru untuk membangun sebuah keluarga. Di hari ke-6, Lisa mengalami dehidrasi yang begitu parah sampai-sampai membuat dirinya tidak sadarkan diri. Dari sini, keajaiban pun muncul secara tiba-tiba dan terlihat ada seseorang yang menghampirinya. Awalnya Lisa tidak menyangka bahwa orang tersebut adalah pacarnya sendiri. Tapi ia ternyata hanya mengalami halusinasi dan terlihat jelas bahwa orang itu bersosok perempuan. Di akhir film dijelaskan bahwa perempuan itu adalah seorang peternak, yang dimana ia mengetahui keberadaan mereka setelah melihat tanda SOS yang dibuat oleh Wade. Lalu jasadnya Wade sudah dipulangkan ke Amerika Serikat dan ia dinyatakan tewas akibat gagal ginjal karena meminum air sabun. Sedangkan Lisa berhasil diselamatkan dan kini menjadi seorang perawat. Pada intinya, film ini mengajarkan bagaimana perjuangan seorang laki-laki yang sepenuh hati mencintai kekasihnya. Ya, bisa dibayangkan jika Wade tidak berjuang sebegitu kerasnya, tentu saja Lisa tidak akan selamat pada hari itu. Ditambah lagi pengorbanannya untuk meminum air sabun karena ia memikirkan kekasihnya yang udah kehausan.